Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 252. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah Chu Xingyun menerima token dari Shen Manjun, dia membawa Xiao Chen ke ladang herbal. Kali ini, Jiang Qi tidak ikut serta. Saat Jiang Qi memperhatikan Xiao Chen pergi, dia tersenyum dan bertanya, "Bibi bela diri, apa pendapatmu tentang orang ini? Apakah menurutmu dia layak dibina?" Tatapan mata Shen Manjun dalam dan jernih. Ia berkata, "Orang ini tampak tenang tetapi hatinya dingin. Ia tidak mudah dipengaruhi dan selalu mementingkan kepentingannya sendiri. Ia sangat jelas tentang apa yang diinginkannya dan tegas dalam membunuh. Ia tidak berperasaan." Senyum Jiang Qi membeku. "Mungkinkah penilaianku salah?" Mengganti topik pembicaraan, Shen Manjun tersenyum dan berkata, "Namun, hal yang beruntung adalah dia tidak pernah berubah. Sejak pertama kali aku melihatnya, dia tidak berubah. Bahkan setelah melihat dunia yang kompleks, meraih kejayaan yang tak terbatas, mendapatkan 100 kemenangan beruntun di ring gulat, naik ke lantai 8 menara kuno terpencil, dan menjadi pemuda terbaik di 4 negara, terlepas dari semua itu, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Dia tidak berubah." Dengan sedikit bingung, Jiang Qi berkata, "Bibi bela diri, saya tidak mengerti." Shen Manjun tersenyum manis sebelum berbalik. Suaranya yang merdu terdengar, "Kau tak perlu mengerti. Kau hanya perlu tahu bahwa dia bisa memberimu apa yang kau inginkan." Xiao Chen dan Chu Xingyun sudah saling mengenal sejak lama. Namun, mereka merasa canggung saat bertemu kembali. Chu Xingyun tidak menyangka Xiao Chen akan kembali ke paviliun pedang surgawi setelah pertempuran di platform naik surga. Saat pertama kali bertemu, kekuatan mereka hampir sama. Namun sekarang, terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Chu Xingyun masih seorang Saint bela diri sementara Xiao Chen telah lama menembus ke tingkat Raja Bela Diri. Sekarang, dia berada di perbatasan menuju Raja Bela Diri. "Adik Chu, bantu aku mendapatkan sekitar 10.000 ramuan kuno. Aku hanya ingin ramuan yang membantu meningkatkan kultivasi." Di bawah arahan Chu Xingyun, keduanya dengan cepat tiba di ladang herbal yang berisi ramuan berusia ribuan tahun. Hasilnya mengecewakan Xiao Chen. Meskipun tempat itu merupakan ladang tumbuhan herbal berusia ribuan tahun, sebagian besar tumbuhan roh di sana hanya berusia 8 atau 900 tahun. Hanya ada sedikit tumbuhan roh yang berusia ribuan tahun dan tidak ada tumbuhan roh yang berusia 2000 tahun. Mungkin Jiang Qi tidak tahu, tetapi setelah memakan begitu banyak ramuan roh berusia ribuan tahun, ramuan roh tersebut tidak lagi berguna bagi Xiao Chen. Jadi Xiao Chen hanya meminta sekitar 10.000 ramuan roh kuno secara asal-asalan. Dia bisa menggunakannya sebagai hadiah. Dia bermaksud kembali ke kota Mohe dalam sebulan, dia harus membawa sesuatu kembali. Memetik secara acak sekitar 10.000 tanaman herbal spiritual. Ketika Chu Xingyun mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. "Apa maksudmu memilihnya begitu saja? Orang ini memperlakukan ramuan roh berusia ribuan tahun seperti kubis. Ini adalah sesuatu yang bahkan para tetua pun tidak bisa mengerti." Reaksi Chu Xingyun akan menarik jika dia tahu bahwa Xiao Chen hanya berniat menggunakan barang-barang itu sebagai hadiah dan bahkan merasa barang-barang itu tidak cukup untuk tujuan tersebut. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, "Benar. Pastikan usianya lebih dari 1000 tahun. Jangan repot-repot menggunakan yang berusia 8 atau 900 tahun untuk sekadar menambah jumlah, itu tidak akan berpengaruh. 1000 tahun adalah sebuah rintangan, sama seperti kultivasi manusia. Ketika ramuan roh berhasil melewati rintangan 1000 tahun, mereka akan berada pada tingkatan yang berbeda dari yang berusia 8 atau 900 tahun. Dampak yang ditimbulkan akan berkali-kali lipat lebih kuat. Karena itu, Xiao Chen memastikan untuk mengingatkan Chu Xingyun. Sungguh cerewet, Chu Xingyun tak kuasa menahan keluhnya dalam hati. Namun, ia tetap patuh pergi mencari. Bagaimanapun, ia harus menuruti perintah Shen Manjun. Saat Chu Xingyun sibuk mengumpulkan ramuan roh, Xiao Chen menjadi agak leluasa. Setelah menunggu selama 1 jam, Chu Xingyun membawakan 15.000 ramuan roh berusia 15.000 tahun. Xiao Chen memeriksa dan tidak menemukan masalah apapun. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Terima kasih banyak, adik Chu. Saya permisi dulu." Xiao Chen kembali menemui Jiang Qi dan Shen Manjun untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi.
Bagaimanapun, meskipun barang-barang ini mungkin tidak berguna baginya, dia harus memperhatikan etika dasar. Jiang Qi berkata, "Xiao Chen, apakah kamu punya permintaan? Katakan saja padaku, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantu." Seperti kata pepatah, jangan mengambil hadiah jika tidak pantas mendapatkannya. Mewakili paviliun pedang surgawi dalam kompetisi pemuda 5 negara adalah satu hal, tetapi apakah Xiao Chen dapat memperoleh peringkat yang baik masih harus dilihat. Bagaimana mungkin Xiao Chen berani mengajukan permintaan apapun? Dia hanya bisa menolak niat baik pihak lain. Di hutan terpencil di puncak Qingyun, awan gelap bergolak dan guntur bergemuruh. Xiao Chen sedang berlatih teknik pedang kesengsaraan petir yang baru saja ia peroleh. Teknik pedang kesengsaraan petir berbeda dari teknik pedang 4 musim. Teknik pedang ini tidak membutuhkan pemahaman pribadi yang mendalam. Yang perlu dipahami Xiao Chen hanyalah makna di balik setiap pedang dan kondisinya. Teknik saber diciptakan oleh pendiri paviliun saber surgawi di masa mudanya, bukan di masa tuanya. Oleh karena itu, memahami teknik ini tidaklah sulit. Saat itu, pendiri paviliun pedang surgawi sedang menjalani pelatihan eksperimental ketika masih muda. Secara kebetulan, ia menemukan binatang roh tingkat 9 yang bersiap untuk mengambil wujud manusia. Ketika pendiri paviliun pedang surgawi melihat 9 gelombang kesengsaraan petir, ia menciptakan teknik pedang kesengsaraan petir. Ia mampu menciptakan teknik pedangnya sendiri sebelum berusia 30 tahun. Lebih jauh lagi, itu adalah teknik pedang tingkat bumi puncak. Pendiri paviliun pedang surgawi memiliki bakat yang mengerikan. Tak heran jika ia mampu mendirikan paviliun pedang surgawi dan menjadi kaisar bela diri. Dari sudut pandang tertentu, jika Xiao Chen mampu sepenuhnya memahami teknik pedang 4 musim miliknya, bakatnya tidak akan kalah dengan pendiri paviliun pedang surgawi. Di alam, petir selalu dipandang sebagai kehendak Dao surgawi. Jika seseorang menentang Dao surgawi, maka Dao surgawi akan mengirimkan petir untuk menghancurkan segalanya. Xiao Chen bergumam, 3 gerakan pertama dari teknik pedang kesengsaraan petir menyimpan kekuatan, 3 gerakan berikutnya membentuk petir, dan 3 gerakan terakhir memanggil kesengsaraan. Jika dilatih hingga tingkat tertinggi, seseorang dapat merebut Dao surgawi, mengirimkan petir sebagai pengganti langit. Kuharap ini tidak akan mengecewakanku. Xiao Chen sendiri pernah menyaksikan penderitaan Xiao Bai di masa lalu. Buku rahasia itu berisi metode pergerakan 9 jurus secara detail, serta catatan pribadi pendiri paviliun pedang surgawi. Selain itu, Xiao Chen memiliki kemampuan pemahaman yang baik. Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, Xiao Chen mengalami kemajuan yang sangat cepat dalam latihannya teknik pedang kesengsaraan petir. Dibandingkan dengan teknik pedang 4 musim, kemajuannya 5 atau 6 kali lebih cepat. Dia berhasil mempelajari ke-9 gerakan tersebut dalam waktu 1 bulan. Ini sangat wajar. Xiao Chen harus memahami teknik pedang 4 musim sendiri, mengujinya dengan hati-hati saat ia maju selangkah demi selangkah. Adapun teknik pedang kesengsaraan petir, pendiri paviliun pedang surgawi telah membuka jalannya. Yang perlu dilakukan Xiao Chen hanyalah mengikuti instruksinya. Di antara keduanya, jelas mana yang lebih mudah. Namun, teknik pedang 4 musim lebih ampuh daripada teknik pedang kesengsaraan petir. Terlebih lagi, teknik ini lebih cocok untuk Xiao Chen. Lagi pula, dia sendiri telah memahaminya. Xiao Chen menyarungkan pedangnya, dan awan petir di atasnya pun menghilang. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri, 2 bulan telah berlalu. Sudah waktunya untuk kembali ke kota Mohe untuk melihat-lihat. 4 bulan lagi, kompetisi pemuda 5 negara akan dimulai. Setelah itu, Xiao Chen mungkin bisa pergi ke alam Kunlun. Mungkin dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk kembali ke kota Mohe. Meskipun Xiao Xiong telah mengusir Xiao Chen dari klan Xiao dan menolaknya, ikatan darah lebih kuat daripada yang lain. Xiao Chen setidaknya harus kembali dan melihat-lihat. Xiao Chen harus mengunjungi saudara-saudara yang berjuang bersamanya demi janji 10 tahun, saudara-saudara yang rela berlutut dan memohon belas kasihan di hadapan Xiao Xiong demi Xiao Chen. Dia harus melihat sendiri bagaimana keadaan saudara-saudaranya sebelum dia bisa merasa tenang. Saat itu sudah larut malam. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, cahayanya yang keperakan menyinari seluruh puncak Qingyun. Menggunakan cahaya bulan untuk menerangi jalannya, Xiao Chen menuju halaman Liu Ruyue, bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Hahaha, di halaman rumahnya, Liu Ruyue mengenakan jubah ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah. Saat ini, ia sedang fokus berlatih pedangnya, melakukan setiap gerakan satu persatu.
Cahaya pedang berkelap-kelip saat Liu Ruyue bergerak. Angin kencang bertiup, menyapu semua dedaunan yang gugur. Melihat tingkat kultivasi Liu Ruyue, dia sudah mencapai puncak Raja Bela Diri tingkat unggul. Selama dia bisa meningkatkan tingkat anginnya satu langkah lagi, dia akan mampu melangkah ke alam Raja Bela Diri setengah langkah. Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen berdiri di luar, dia memutar pedang di tangannya dan melancarkan serangan tajam ke arah Xiao Chen. Pertukaran gerakan lagi. Xiao Chen tersenyum tipis, dia tidak terkejut. Beginilah keadaannya selama beberapa hari terakhir. Mereka berdua saling bertukar gerakan, membantu satu sama lain mengidentifikasi kekurangan masing-masing. Namun, sebenarnya Xiao Chen lebih banyak memberikan arahan kepada Liu Ruyue. Pengalaman dan wawasan tempurnya sudah melampaui Liu Ruyue. Sial, sial, sial. Di bawah sinar bulan, Xiao Chen dan Liu Ruyue bergerak cepat. Saat senjata mereka berbenturan, percikan api beterbangan. Kau datang 4 jam lebih awal dari biasanya hari ini. Apakah kau di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padaku? Liu Ruyue mengayunkan pedangnya dengan kecepatan kilat, menggeseknya melewati bahu Xiao Chen. Xiao Chen menangkis serangan Liu Ruyue dengan pedangnya. Kemudian, dia berkata pelan, sebelum kompetisi pemuda 5 negara, aku harus kembali ke kota Mohe. Kamu akan pergi berapa lama? Kapan kamu akan kembali? Jika prosesnya cepat, 1 bulan, paling lambat, 3 bulan. Bagaimanapun juga, aku akan segera kembali ke paviliun pedang surgawi sebelum pergi ke negara Jin Raya. Sembari saling bertukar gerakan, mereka mengobrol. Mereka tampak sangat riang di bawah cahaya bulan yang lembut. Ada kehangatan samar di hati mereka. Setelah 1 jam, keduanya menyelesaikan pertukaran gerakan mereka. Liu Ruyue menyarungkan pedangnya dan tersenyum pasrah. Di luar dugaan, kau berhasil berkembang begitu pesat hanya dalam sebulan. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu. Xiao Chen menggenggam tangan Liu Ruyue dan tersenyum. Ada apa? Apakah kamu takut aku akan mengganggumu di masa depan? Liu Ruyue tersipu dan berbisik, aku tidak keberatan jika kau menindasku. Hanya saja, jika kau terlalu ambisius, aku khawatir jarak antara kita akan semakin lebar. Xiao Chen menarik Liu Ruyue ke dalam pelukannya. Sambil menatap bulan yang terang di langit, senyum melankolis muncul di wajahnya. Dia bergumam, di dunia ini, puncak Qingyun adalah rumah keduaku. Sejauh apapun aku pergi atau setinggi apapun aku mendaki, aku pasti akan kembali ke sini. Rumah, Liu Ruyue merasakan kehangatan di hatinya. Dia mendongak menatap Xiao Chen dan sedikit membuka bibirnya, ekspresi lembut terpancar dari matanya. Xiao Chen tersenyum tipis kepada Liu Ruyue dan menggendongnya. Kemudian, dia menuju ke kamarnya. Keduanya masih muda. Dalam 2 bulan terakhir, mereka menghabiskan malam-malam mereka sendirian untuk berlatih. Mereka saling mencintai. Tentu saja, hal-hal yang disebut urusan antara pria dan wanita telah terjadi. Negara Qin Raya memiliki 4 provinsi, Provinsi Dongming, Provinsi Xie, Provinsi Nanling, dan Istana Kerajaan di utara. Setiap provinsi memiliki 3 prefektur, setiap prefektur memiliki 9 kabupaten, dan akhirnya, setiap kabupaten memiliki banyak kota dengan berbagai ukuran. Kota Mohe adalah salah satu kota tersebut. Kota ini tidak begitu istimewa di wilayah kerajaan Qin yang luas. Ada banyak kota seperti itu di negara Qin Raya, jumlahnya tak terhitung. Kota-kota itu sangat biasa saja. Pada hari itu, seorang pemuda berjubah putih dengan penampilan yang lembut muncul di gerbang kota Mohe dari jalan. Sebuah pedang tergantung di pinggangnya dan ia memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat bergerak dengan santai. Pemuda berjubah putih itu dengan cepat berjalan melewati kerumunan. Dia tidak mengenakan perhiasan mewah atau memancarkan aura kultivatornya. Namun, ia memancarkan aura unik dan riang yang membuatnya menonjol di antara yang lain. Beberapa master bela diri di sekitarnya bahkan tak sanggup menatapnya. Tentu saja, pendekar berjubah putih ini adalah Xiao Chen. Paviliun pedang surgawi berada di Provinsi Xie, kota Mohe berada di Dongming. Yang satu di timur dan yang lainnya di barat. Meskipun Xiao Chen melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, perjalanan itu memakan waktu setengah bulan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Chen sudah 4 tahun tidak berada di sini. Sekarang setelah kembali ke titik awalnya, dia memperlihatkan senyum tipis. Mari kita temui kakak Mo Fan dulu. Jika ada kesempatan, aku harus memintanya untuk meningkatkan pedang bayangan bulan. Inti iblis roh petir tingkat 6 tidak lagi mampu mengimbangi kekuatanku. Ketika pedang bayangan bulan pertama kali ditempa,
Xiao Chen hanyalah seorang murid bela diri yang tidak penting. Tentu saja, pada saat itu, petir rock tingkat 6 adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiao Chen. Sekarang setelah ia naik ke tingkat setengah raja bela diri, ia bisa membunuh binatang iblis tingkat 6 dalam sekejap. Inti iblis ini tidak lagi cocok untuk pedang bayangan bulan. Oleh karena itu, ketika Xiao Chen melihat inti iblis tingkat 9 berelemen petir berusia 1000 tahun di paviliun harta karun tersembunyi paviliun pedang surgawi, dia segera mengambilnya. Setelah Xiao Chen membayar biaya masuk, ia memasuki kota bersama kerumunan orang. Ia teringat banyak kenangan indah saat melihat pemandangan di kedua sisi jalan. Xiao Chen menemukan sebuah restoran di kota. Setelah duduk di dekat jendela, dia memanggil seorang pelayan. Dia menyerahkan satu tael emas kepada pelayan dan berkata, "Jawab saja pertanyaan saya." Uang emas itu menyilaukan mata pelayan. Dia menggigitnya untuk memastikan keasliannya. Kemudian, dia dengan cepat membungkuk dan tersenyum. "Hehe, pahlawan muda, mintalah apapun yang kau inginkan." Xiao Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, "Di kota Mohei, klan mana yang terkuat saat ini?" Pelayan itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apakah perlu bertanya lagi? Tentu saja itu adalah klan Zhang kami. Saat ini, setengah dari bisnis di kota Mohei dikendalikan oleh klan Zhang kami." "Klan Zhangmu?" Xiao Chen mengerutkan keningnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang tidak beres. Pelayan itu berkata dengan bangga, "Hehe, benar sekali. Semua restoran dan penginapan di kota ini adalah bisnis klan Zhang. Meskipun saya bukan keturunan langsung dari klan Zhang, nama keluarga saya juga Zhang, kita dapat dianggap sebagai bagian dari sekte yang sama." Xiao Chen memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya sambil menyesap anggurnya. Jika dia ingat dengan benar, restoran ini dulunya adalah salah satu bisnis klan Xiao. "Bagaimana dengan klan Xiao?" Pelayan itu menunjukkan ekspresi sangat senang sambil berkata, "Hidup itu penuh dengan suka dan duka. 2 tahun lalu, kekuatan mereka menyebar ke seluruh Kabupaten Qizi. Namun sekarang, hehe, mereka hanya bisa bersembunyi di kaki Gunung Tujuh Tanduk. Sebentar lagi, mereka mungkin akan kehilangan bahkan Gunung Tujuh Tanduk." Hati Xiao Chen mencekam. Saat meninggalkan klan Xiao, dia telah menghabisi klan Zhang, klan Tang, dan klan Leng, yang merupakan jajaran atas Kabupaten Qizi, menggunakan formasi petir langit ke-9. Mengingat kekuatan klan Xiao, secara logis, mereka seharusnya tidak memiliki lawan di Kabupaten Qizi. Apa sebenarnya yang terjadi sementara itu? Mungkinkah klan bangsawan yang pernah disinggung Xiao Chen telah bertindak? Itu tidak benar. Feng Feixue berjanji kepada Xiao Chen bahwa dia akan mencegah klan bangsawan itu bertindak terhadap klan Xiao. Mengingat kekuatan besar asosiasi pedagang Feng Yu, berbagai klan bangsawan pasti tidak akan mengambil tindakan impulsif, itu sama saja dengan bunuh diri. Ayah. Xiao Chen mengeluarkan 2 tael emas lagi dan menyerahkannya. "Aku akan bertanya lagi, apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, yang menyebabkan klan Xiao mengalami kemunduran?" Ketika pelayan itu melihat 2 tael emas, wajahnya berseri-seri bahagia. Namun, ekspresi agak canggung tetap terpampang di wajahnya saat dia terkekeh. "Kami hanyalah karakter sampingan. Sebenarnya, pahlawan muda mungkin bisa menebak ini juga. Ada beberapa rahasia yang tidak mungkin kami ketahui. Bagaimanapun, 2 tahun lalu, kepala klan Xiao dan para tetua tiba-tiba terluka parah. Setelah itu, klan Tang dan klan Zhang naik ke tampuk kekuasaan, merebut sebagian besar wilayah klan Xiao." Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengusir pelayan itu. Dia tidak terkejut menerima jawaban seperti itu. Pelayan restoran itu bahkan bukan seorang kultivator. Mudah untuk membayangkan seberapa banyak yang dia ketahui. Xiao Chen hanya bertanya begitu saja dan tidak terlalu berharap banyak. Namun, Xiao Chen kini merasa pusing. Awalnya, dia hanya ingin mencari tahu tentang situasi terkini klan Xiao. Namun, dia tidak menyangka akan menerima kabar bahwa klan Xiao berada dalam keadaan yang sangat sulit. "Aku harus pergi dan berbicara dengan kakakmu. Dengan kekuatannya, setidaknya dia pasti tahu beberapa hal yang tidak diketahui pelayan itu." "Haha, Xiao Ling," petik terbalik "aku tidak menyangka kau akan datang ke restoran klan kita untuk makan. Ayo, kita pergi ke tempat lain. Aku, Zhang Ziyang, akan mentraktirmu." Saat Xiao Chen bersiap membayar tagihan dan pergi, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari aula di lantai bawah. Xiao Chen berpikir sejenak, ia merasa nama Zhang Ziyang familiar. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen akhirnya berhasil menggali ingatan dari sudut pikirannya.
Zhang Ziyang adalah putra kedua dari kepala klan Zhang. Kakak laki-lakinya, Zhang He, pernah bertarung dengannya sebelumnya. Meskipun Zhang He dapat dianggap sebagai tokoh penting, Zhang Ziyang ini bukanlah siapa-siapa. Namun, nada bicaranya sekarang sangat arogan. Adapun Xiao Linger, tentu saja, Xiao Chen tidak melupakannya. Dia adalah salah satu murid klan Xiao yang telah ikut serta dalam ujian hutan suram bersamanya dan juga salah satu murid yang telah memohon belas kasihan atas namanya. Xiao Chen juga teringat pada pemuda di samping Xiao Linger. Itu adalah Yelan, salah satu murid klan Xiao dari keluarga yang berbeda. Dia sangat dekat dengan Xiao Linger. Bahkan ketika Xiao Linger pernah berada dalam masalah besar, Yelan rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tampaknya keduanya telah membuat kemajuan dalam hubungan mereka. Mereka tampaknya sedang dalam masalah sekarang. Xiao Linger menatap Zhang Ziyang sambil berdiri dan berkata, sungguh sial. Kita bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Yelan, ayo pergi. Xiao Linger benar-benar merasa sedih. Dia sudah makan makanan dari restoran ini sejak kecil. Kali ini, dia ingin makan di sini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengajak Yelan makan di luar. Namun, sebelum keduanya mulai makan, mereka melihat orang yang paling tidak ingin mereka temui. Berniat pergi, apa kau sudah meminta izin padaku? Zhang Ziyang mendengus dingin. Bawahannya segera maju dan mencegah keduanya pergi. Wajah Yelan berubah muram. Dia meletakkan tangan kanannya di senjatanya dan menarik Xiao Linger ke belakangnya. Kemudian, dia berkata dengan suara dingin, Zhang Ziyang, apa yang kau coba lakukan? Jangan lupakan apa yang dikatakan Tuan Kota. Zhang Ziyang memperlihatkan senyum aneh. Dia berkata, jangan khawatir. Karena Tuan Kota sudah menghentikan konflik antar klan kita, aku tidak akan mempersulitmu. Namun, bagaimana mungkin kau mencoba pergi sebelum membayar makanan yang kau pesan? Dong, dong. Xiao Linger melemparkan 2 batangan emas ke atas meja. Dia mendengus dan berkata, puas sekarang. Itu 50 tael emas. Tidak perlu kembalian. Ayo pergi. Namun, kelima bawahan yang menghalangi pintu itu sama sekali tidak bergerak, dan mereka juga tidak berniat untuk bergerak. Kelima bawahan ini semuanya adalah Grandmaster bela diri tingkat puncak, mereka semua tidak lebih lemah dari Yelan. Jika kelimanya bekerja sama, mereka akan mampu menundukkan Yelan dalam sekejap. Zhang Ziyang tetap tanpa ekspresi sambil membenturkan kedua batangan emas itu satu sama lain. Ia berkata dengan suara dingin, apakah aku sudah bilang bahwa makan ini harus dibayar dengan emas? Bayar kami 100 batu roh tingkat rendah sekarang juga atau lupakan saja niatmu untuk pergi. Ekspresi Xiao Linger dan Yelan berubah drastis. Xiao Linger mengumpat, lalu berkata, apa yang kau pikir sedang kau jual? Bahkan jamuan makan binatang roh tingkat 1 pun tidak sepadan dengan harga ini. Zhang Ziyang memandang sosok Xiao Linger yang menawan dan tatapan genit muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, sebaiknya kau mengerti situasinya di sini. Ini restoran klan Zhang. Tagihannya akan seperti yang kukatakan. Bahkan jika kau tidak mau, kau harus membayarnya. Aku sudah lama mengawasimu. Namun kau berani menyerahkan dirimu ke mulut harimau. Aku akan menghitung sampai 5. Jika kau tidak mampu membayar batu roh, kau akan membayar dengan tubuhmu. Zhang Ziyang tampak seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas seluruh situasi. Mengingat kekuatan klan Zhang saat ini, tidak ada yang bisa menolak mereka di kota Mohe. Bahkan Tuan Kota pun harus memberi mereka sedikit penghormatan. Hari ini, dia pasti akan berada di posisi yang menguntungkan. 5, 4. Saat Zhang Ziyang mulai menghitung mundur, kelima pria di pintu itu menyeringai seperti orang gila. Mereka mengarahkan aura mereka ke dua orang itu, bersiap untuk bergerak. 1. Serang. Teriak Zhang Ziyang dingin. Kelima pria itu segera menerkam, membuat Xiao Linger pucat pasi karena ketakutan. Puci. Namun, tepat pada saat itu, terdengar 5 jeritan memilukan yang teredam. Tanpa peringatan apapun, kelima Grandmaster bela diri tingkat puncak dengan aura ganas itu berhenti bernapas dan jatuh tersungkur. Para kultivator yang menyaksikan dari lantai 2 semuanya tercengang. Mereka tampak sangat bingung. Di tengah keramaian, Xiao Chen memegang sebuah botol anggur. Ia tersenyum tipis sambil perlahan menuangkan anggur ke mulutnya. Zhang Ziyang, yang berada di aula bawah, terkejut. Seorang pelayan di belakangnya dengan cepat maju untuk memeriksa hidung kelima pria itu. Ketika dia mendongak, dia berkata dengan suara gemetar, Tuan muda kedua, mereka sepertinya mati. Xiao Linger dan Yelan merasa sangat bingung.
Ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana bisa diselesaikan dalam sekejap? Kenapa kau masih belum pergi? Apa yang kau lakukan? Menatap kosong seperti itu. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar di benak keduanya. Mereka merasa terkejut dan mulai melihat sekeliling. Berhentilah mencari, kau tidak akan menemukanku. Kembalilah. Suara itu kembali terngiang di kepala mereka. Xiao Linger dan Yelan saling bertukar pandang, mereka tahu bahwa seorang ahli telah membantu mereka. Selain itu, orang tersebut tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jadi mereka segera pergi, berniat pergi. Tidak mungkin, sebelum masalah ini diselidiki sepenuhnya, tidak ada yang diizinkan pergi. Zhang Ziyang dipenuhi amarah saat ia melompat, mencoba meluncurkan dirinya ke atas. Namun, begitu ia melayang di udara, ia merasa seperti sebuah tangan besar dengan kekuatan yang tak tertahankan menekan dirinya. Zhang Ziyang langsung terjatuh dengan posisi yang sangat lucu, itu benar-benar menggelikan. Wajah Zhang Ziyang menempel di lantai saat ia terjatuh dengan menyedihkan. Hahaha, Tuan Muda Zhang, gerakan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Anda pasti sudah berlatih sangat lama di rumah. Xiao Linger tertawa terbahak-bahak sambil bergegas keluar pintu bersama Yelan. Bajingan, berhenti lari. Zhang Ziyang memukul lantai dengan telapak tangannya, mendorong tubuhnya ke atas. Tak lama kemudian, dia kembali berdiri. Xiao Chen tersenyum tipis dan meletakkan botol anggur di tangan kanannya. Kemudian dia dengan lembut melayangkan pukulan telapak tangan dengan tangan kirinya. Sebuah kekuatan besar merambat di udara tanpa menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Ayah, terdengar bunyi gedebuk tumpul lagi saat wajah Zhang Ziyang kembali terhempas ke lantai. Kali ini, ia tampak lebih menderita. Setengah wajahnya memerah dan darah menetes dari hidung dan mulutnya. Sial, 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 sial. Aku tak percaya aku tak bisa berdiri. Zhang Ziyang mengumpat tanpa henti. Dia mengalirkan esensinya dan membanting telapak tangan kanannya ke lantai sekali lagi. Saat Zhang Ziyang mengerahkan kekuatan besar, angin kencang bertiup dan debu beterbangan. Dia melesat ke udara dengan sangat cepat. Lalu, Zhang Ziyang langsung jatuh tersungkur ke lantai lagi. Ayah, 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 ayah. Zhang Ziyang mencoba lebih dari 10 kali. Wajahnya kini berlumuran darah. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa berdiri. Dia sudah menghancurkan lantai aula hingga retak.